Kadang-kadang kita tuh suka, mohon maaf ya, suka ngobatin diri sendiri. Nah, ini juga nih, mau Dinkesnya koar-koar, mau BPJS-nya koar-koar, mau gubernurnya koar-koar, tapi kalau kesadaran dari diri sendiri tidak ada, ya sulit juga. Rekan-rekan, teman-teman, tidak perlu takut dengan hasil screening. Lebih enak tahu di awal kan, daripada tahu di akhir tiba-tiba drop masuk rumah sakit. Nah, itu lebih kacau. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa tribunbengkulu.com, kembali lagi bersama saya, pemimpin redaksi tribunbengkulu.com dalam program Bincang Tribun. Hari ini kita sudah bersama Dr. Iksan Kurniawan, Kepala Bagian PMU BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu, yang hari ini akan menjelaskan apa itu program promotif dan preventif dari BPJS Kesehatan Bengkulu. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Program promotif dan preventif. Ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu tuh apa itu promotif dan apa itu preventif. Ya. Jadi sifatnya seperti ini. Promotif tuh kita promosi. Promosi kesehatan. Tujuannya agar orang itu tahu cara-cara untuk menjaga kesehatan agar orang tidak sakit. Preventif ini mencegah. Setelah kita promosikan, orangnya tahu, dapat ilmu kan, mencegah biar tidak sakit. Preventif dia tahu agar tidak sakit. Dan juga preventif apa? Yang sudah sakit ringan, jangan sampai jadi sakit yang berat. Nah, itu sebenarnya fungsinya. Yang sehat tetap sehat, jangan sampai sakit. Yang sakit ringan, jangan sampai jatuh ke sakit yang berat. Nah, itu intinya. Kita turun ke programnya sekarang. Ya. Apa itu programnya yang sering digalakkan oleh BPJS? Ya, yang banyak itu sekarang yang rutin dilakukan teman-teman puskesmas itu senam. Senam itu dilakukan di klinik, di puskesmas, pokoknya di tingkat pelayanan pertama. Senam itu kita support, ada snacknya di situ, kita support di situ, ada promosi tadi ya, ada promosi atau promkesnya, promosi kesehatan oleh dokter di puskesmasnya atau di FKTP-nya. Jadi rutin nanti. Biasanya sih yang ikut rekan-rekan yang lansia, ikut senam, nanti ada penyuluhan kesehatan, ada snacknya juga. Itu yang sebenarnya yang rame. Selain itu memang banyak juga pemeriksaan darah itu juga bisa kita jamin seperti itu. Nah, apakah hanya fasilitas kesehatan yang bisa bekerja sama dengan BPJS untuk program promotif dan preventif ini? Oh ya. Jadi memang untuk sampai saat ini yang bisa bekerja sama memang betul fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan itu utamanya yang tingkat pertama. Kalau untuk promotif preventif, tingkat pertama itu ada dokter keluarga, gitu kan, ada klinik, ada puskesmas, nah, seperti itu. Jadi memang masih untuk saat ini yang terbatas pada fasilitas kesehatan saja. Terus sejauh ini sudah berapa banyak tuh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk melakukan kegiatan promotif dan preventif? Hampir semua ya. 20 kita ada FKTP 216 ya. FKTP kita 216 dan itu silakan kalau mereka mau melakukan kegiatan promotif preventif bisa dengan kita. Tinggal nanti balik lagi ke keaktifan FKTP-nya dengan gimana keaktifan masyarakat di sekitarnya. Tapi pada prinsipnya bisa. Ya. Pesertanya siapa itu nanti? Ya, pesertanya kalau untuk yang senam tadi ya, kita fokus ke senam tadi itu ada yang namanya kita peserta prolanis. Itu biasanya rekan-rekan kita yang terkena darah tinggi, terkena sakit kencing manis, jadi kita prioritas di situ. Jadi nanti kegiatannya tadi senam dan penyuluhan kesehatan, karena memang dua penyakit ini yang menjadi saat ini ya prioritas yang paling banyak diderita oleh masyarakat seperti itu. Jadi fokusnya di peserta-peserta yang itu. Misal ada fasilitas kesehatan di salah satu kecamatan di Kota Bengkulu, dan ini secara teknisnya mereka mengajukan kerjasama dulu atau seperti apa? Ya betul. Jadi misalnya ada fasilitas kesehatan baru ya, mereka mungkin kerjasama dengan kita. Nanti kita akan lakukan namanya credentialing. Credentialing itu kita lihat gedungnya gimana, sarprasnya gimana, dokternya ada nggak, perawat, bidan dan seterusnya ya. Kita cek credentialing. Ketika nanti sudah lulus, gitu kan, oh cocok nih gedungnya ada, SEO-nya ada dan seterusnya, baru bisa kita kerjasama dan teman-teman Vaskesnya bisa mengajukan klaim seperti itu. Ya. Jadi yang
peserta ataupun orang yang akan menikmati program ini itu adalah peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar di fasilitas itu. Ya, betul. Yang ada di sekeliling Vaskes tersebut. Ya. Boleh dijelasin lagi apa benefit yang nanti masyarakat dapatkan, Mas? Ya, pertama tentu masyarakat harus terdaftar dulu ya, terdaftar dan aktif dalam program JKN. Itu yang utamanya. Jadi harapannya bagi masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta JKN ataupun mungkin tidak aktif, itu bisa segera mengusulkan atau mendaftar ke JKN. Nah, benefitnya tentu banyak, bukan hanya promotif preventif saja kan. Kalau udah ngomong JKN, sampai pengobatan itu pun kita jamin seperti itu. Tapi kalau fokus ke kegiatan promotif preventif ya, mereka bisa ikut kegiatan senam, penyuluhan kesehatan, bisa periksa kesehatan di puskesmas. Tidaknya kayak orang darah tinggi bisa periksa tensi yang kencing manis periksa gula darah. Bisa dapat obatnya juga, kalau kenapa-napa bisa dirujuk ke rumah sakit. Jadi benefitnya memang luar biasa besar seperti itu. Dan yang pastinya jangan kita fokus ke orang sakit saja gitu kan. Ya, betul. Tentu harapan kami bagi yang menonton podcast yang sehat ini juga ada yang namanya screening. Ya, betul. Screening kesehatan itu BPJS Kesehatan sudah support, ada linknya tuh. Ya, betul. Ada link screening. Jadi nanti yang sehat nih ya. Sering makan santan nggak? Sering minum manis nggak? Saya 2 tahun yang lalu sudah tuh, Mas. Ya, berat badan segala macam ditanya. Nanti muncul di situ. Oh Anda berisiko tinggi kencing manis misalnya. Nah, kalau kita udah screening kita tahu nih, berarti harus ngurangin makan manis. Paling tidak kontak ke petugas kesehatan. Agar apa? Yang sudah kan sakit ringan jadinya, jangan sampai masuk ke sakit berat. Nah, itu pentingnya screening tadi. Screening ini kan saya sudah lakukan 2 tahun yang lalu, dan memang hasil akhirnya ada kata-kata berisiko ini, gitu betul, kan, Mas? Betul. Nah, mungkin ini juga bisa mengajak masyarakat itu berpikirnya lebih jernih lagi dan bisa menerima kata-kata berisiko itu, Mas. Saya sendiri sebenarnya agak shock ketika mendengar kata Anda berisiko ini. Iya, gitu kan. betul. Nah, sebenarnya screening itu apa dan tujuannya itu apa sih, Mas? Ya. Ini biar masyarakat mau men-screening diri. Betul. Jadi sebelumnya kami sampaikan dulu mungkin ya, screening itu bisa lewat website. Jadi ketik aja di Google screening BPJS Kesehatan itu muncul. Atau bisa juga via mobile JKN aplikasi di Android maupun iPhone. Jadi bisa screening di situ. Di situ nanti ada pertanyaan tadi ya, suka makan manis dan segala macam itu, nanti hasil muncul keluar. Anda tidak beresiko, Anda beresiko sedang, Anda beresiko tinggi. Kenapa itu penting? Karena kadang-kadang kita itu suka menyepelekan. Nah, itu susahnya masyarakat kita. Kadang-kadang tiba-tiba drop jatuh rumah sakit. Iya, betul. Nah, kita menghindari seperti itu. Jadi ketika kita tahu, saya berpotensi sedang nih, beresiko sedang, DM misalnya. Kita udah tahu nih, aduh bahaya nih. Harus mulai jaga kan, jangan sering makan yang manis. Dan yang paling penting kita langsung kontak ke petugas kesehatan. Kadang-kadang kita tuh suka, mohon maaf ya, suka ngobatin diri sendiri. Nah, ini juga nih, kadang-kadang penyakitnya kita suka ngobatin diri sendiri. Bukannya nggak boleh, boleh. Tapi kami sarankan memang kontak ke petugas kesehatan yang jelas lah, dokter dan seterusnya. Agar apa? Nanti diperiksa di sana gitu kan, perlu dapat obat nggak? Kalau dapat obat, dosisnya berapa? Karena seperti ini, Mas. Seperti DM dan HT ini kan sebenarnya saudara dia nih, kencing manis dengan darah tinggi, hipertensi itu saudara. Nah biasanya kalau udah saudara dua ini dia ngajak saudara yang lain. Apa saudaranya yang lain? Ada stroke, gagal ginjal, macam-macam tuh, jantung. Nah itu udah kawan-kawannya tuh, hipertensi, kencing manis, stroke, gagal ginjal, sakit jantung, itu udah kawanan tuh. Nah agar apa? Kalau kita tahu tadi kan berisiko sedang, DM misalnya, udah kita jaga nih, jangan sampai dia ngajak saudara-saudaranya. Nah itu gunanya screening. Kalau kita nggak screening, kita nggak tahu punya DM, tiba-tiba udah jantung, tiba-tiba udah cuci darah. Nah itu yang kita hindari, jangan sampai orang jatuh ke fase yang berat seperti itu. Karena enak yang ringan-ringan kan, banding yang berat. Jadi screening itu bukan menakut-nakuti ya, Mas ya? Bukan. Jadi screening itu penting untuk mencegah agar yang tadinya masih ringan jangan sampai berat. Betul, gitu. itu poin utamanya. Utamanya. Dan kalau hasilnya bagus, ya pertahankan, jangan sampai sakit. Dan ketika hasilnya muncul, ketika berisiko apa gitu, itu langsung hubungi petugas kesehatan. Nah, karena nanti misalnya nih,
Anda berisiko sedang atau Anda berisiko tinggi misalnya, itu ada yang namanya pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan biasanya tensi kalau untuk hipertensi. Kalau DM atau kencing manis ada pemeriksaan lanjutan namanya pemeriksaan gula darah. Nah itu bisa nanti kita datang ke fasilitas kesehatannya nanti diperiksa lanjutan. Karena kalau screening itu kan belum ada angka kan. Nah nanti saya berisiko tinggi kencing manis, langsung datang ke puskesmas atau ke kliniknya atau FKTP-nya. Nanti di situ diperiksa, periksa namanya periksa darah. Periksa darah lihat, oh gula darahnya sekian, oh iya betul tinggi nih, nah ketahuan nanti di situ. Dan itu masuk dalam program JKN. Dan pastinya gratis semua deh, Mas. Ya. Karena sudah di cover oleh JKN tadi ya, Mas. Betul. Nah Mas, kembali lagi ke program promotif dan preventif ini. Kapan waktunya masyarakat tahu bahwa di fasilitas kesehatan ini sedang ada program promotif tadi, Mas? Oh ya, jadi seperti ini. Sebenarnya itulah tadi, masyarakat tuh harus kontak dulu lah, datang dulu lah ke puskesmasnya gitu kan, nanya. Karena kayak jadwal senam beda-beda. Beda-beda, ada yang mungkin ini hari Kamis, ini hari Jumat, ini hari Rabu, gitu kan. Itu silakan nanti datang kontak ke FKTP-nya, bisa tanya kapan jadwalnya. Dan itu sebenarnya kita berikan full dikelola oleh teman-teman FKTP. Karena teman-teman FKTP yang lebih paham lah masyarakat di sekitarnya seperti apa. Jadi bisa kontak langsung ke FKTP-nya. Jadi yang di kecamatan A datang ke Paskes kecamatan mana yang ada? Ya, tanya kapan tuh ada program yang promotif tadi. Ya, gitu. Oke. Nah, sejauh ini bagaimana respon masyarakat dengan program? Ya, sejauh ini ya memang alhamdulillah antusiasmenya bagus ya. Apalagi kita kan juga kerjasama dengan lab-lab gitu ya. Cuman memang ya itu tadi yang seperti disebutkan. Kadang-kadang tuh kita takut periksa, takut ngelihat hasilnya. Nah, sebenarnya di situ sih yang perlu kita mungkin sosialisasikan lagi kan. Jangan sampai, karena penyakit-penyakit itu kalau dalam istilah dunia kesehatan tuh silent killer. Silent killer tuh bunuhnya diam-diam nggak ketahuan. Kadang-kadang kita takut menerima kenyataan, tapi sebenarnya dia jadi silent killer. Nah, jadi saya harapkan yang nonton podcast ini ya jangan takut dengan hasilnya. Justru dengan kita tahu hasilnya sedini mungkin, kita bisa mencegah lebih baik lagi seperti itu. Jadi lebih ke sana tuh. Gak saya deg-degan jadi. Iya. Selain yang tadi Mas yang saya lebih kayaknya memang masyarakat khususnya saya juga itu untuk preventif ini kayaknya agak abai itu Mas. Ya, betul. Sebenarnya langkah-langkah preventif untuk masyarakat dalam menjaga kesehatan ini selain screening tadi apa saja sih Mas? Ya, sebenarnya kita ngomong secara global ya, bukan hanya BPJS saja ya. Karena konsepnya seperti ini Mas, kalau perlu kita sampaikan bahwa masyarakat yang sehat itu tentu ekonomi di daerahnya kan kuat, betul nggak? Betul. Gimana ekonomi suatu daerah mau kuat kalau masyarakatnya sakit-sakitan? Gitu kan? Karena sakit ini kan cost-nya mahal. Nah, jadi harapannya adalah ya kita sama-sama menjaga kesehatan. Walaupun Anda sakit apapun itu dijamin oleh BPJS Kesehatan, tapi kan ketika kita sakit, misalnya anak sekolah sakit, udah nggak sekolah misal seminggu. Kepala keluarga sakit, masuk rumah sakit, udah nggak kerja seminggu. Tentu kan perekonomian terganggu. Nah, tentu kami himbau kepada masyarakat Bengkulu ya khususnya, sama-sama kita menjaga kesehatan. Yang paling simpel sekarang itu kita banyak sakit tuh gara-gara konsumsi gula yang berlebih. Itu DM tadi. Kasus DM tadi yang saya sebutkan silent killer tadi, itu konsumsi gula yang berlebih. Ya memang perlu kami sampaikan juga, mungkin lebih ke banyak jajanan anak-anak ya. Karena kalau kita lihat di TikTok itu mungkin anak-anak sekolah, anak-anak remaja itu sudah banyak yang mulai kena gagal ginjal atau cuci darah. Cuci darah itu 2 kali seminggu, sebulan 8 kali. Berarti dalam sebulan udah 8 hari si anak ini nggak sekolah. Nah, jadi harapannya mungkin para orang tua ataupun anak-anak remaja, SMP, SMA yang nonton, bisa hati-hatilah dalam jajanan, terutamanya konsumsi-konsumsi yang makanan-makanan instan maupun makanan-makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi. Hati-hati, bukan tidak boleh, tapi harus dijaga dan dikontrol. Karena trennya sekarang penyakit-penyakit yang seperti itu sudah menyerang usia-usia yang lebih muda. Nah, itu yang mungkin perlu kita sama-sama jaga, seperti itu. Dan itu fakta ya Mas? Ya, betul. Kalau mau cek boleh datang ke rumah sakit gitu. Sekarang tuh yang cuci darah udah usia-usia produktif gitu. Gimana dia mau berkeluarga,
meningkatkan ekonomi keluarga dan meningkatkan ekonomi daerahnya kalau dia sendiri sakit kan gitu kan. Jadi memang paling baik adalah mencegah dan jangan takut untuk screening gitu kan. Ketika kita tahu screening, kita sudah bisa mengambil langkah yang lebih cepat agar tidak jatuh ke dalam cuci darah itu. Salah satu contohnya lah tadi, ya. Contoh cuci darah tadi. Karena itu yang sudah terlanjur viral beberapa betul. Nah, untuk program promotif dan preventif selain tadi bersama FKTP, itu ke depan apa lagi yang akan diperluas? Ya, sampai saat ini memang promotif preventif itu kita di FKTP ya, belum ke rumah sakit ya, karena rumah sakit itu memang ranahnya adalah kuratif atau menyembuhkan. Jadi kita sekarang lebih ke bagaimana promosi kesehatan ke masyarakat agar tidak sakit. Itu kuncinya sebenarnya. Bagaimana menjaga masyarakat agar tidak sakit. Ya tentu ini juga butuh bantuan ya dari pemerintah daerah. Dalam hari ini mungkin dinas kesehatan gitu kan. Bagaimana sama-sama kita promosi kesehatan lah. Kalau kami mungkin fokusnya ke yang tadi ya, usia-usia produktif yang sudah mulai gagal ginjal tuh, itu mungkin harus dicegah. Utamanya tentu BPJS Kesehatan dalam hal ini kita sudah banyaklah program pemeriksaan darah tuh kita jamin, senam, pemeriksaan screening yang sederhana-sederhana. Kalaupun dia nanti jatuh sakit itu juga kita jamin gitu kan. Jadi memang sekarang ini trennya promkesnya via media sosial ya. Dan yang paling penting adalah usaha kesehatan perorangan. Nah, individu ini yang paling penting karena percuma nih mau Dinkesnya koar-koar, mau BPJS-nya koar-koar, mau gubernurnya koar-koar. Tapi kalau kesadaran dari diri sendiri tidak ada, ya sulit juga gitu kan. Jadi harapannya yang nonton ini ya mulai screening dan mulai menjaga kesehatan, itu yang paling penting. Kalau dalam upaya preventif tadi itu kan yang diutamakan adalah sebenarnya kesadaran diri dari orang tersebut. Betul. Untuk agar tidak sampai yang ternyata ada silent apa tadi, Dok? Silent killer. Silent killer. Iya. Tiba-tiba lagi olahraga drop gitu ya. Itu pentingnya sebenarnya screening tadi ya. Nah, selain screening tadi kan ada juga kesadaran diri dari masyarakat segala macam. Dari BPJS sendiri nanti ke depan langkah-langkah promotif dan preventif ini perluasannya selain yang tadi belum bisa ke rumah sakit, apakah bisa menyasar langsung ke sekolah-sekolah gitu langsung ke? Ya, jadi kita tentu kerjasama ya dengan fasilitas kesehatan, di mana fasilitas kesehatan tingkat pertama itu juga ada program untuk kunjungan ke sekolah, kunjungan ke rumah-rumah. Jadi memang yang melakukannya nanti adalah teman-teman FKTP gitu. Tentu pembiayaannya oleh BPJS Kesehatan. Jadi kita ya sama-sama lah dengan Dinas Kesehatan ya dalam hal ini ya, melalui tangan-tangannya FKTP itu sudah berjalan sebenarnya. Kunjungan ke sekolah, kunjungan ke rumah, posyandu, posbindu, itu sebenarnya sudah dilakukan semua oleh teman-teman FKTP gitu kan. Dan itu ya harapannya, ayolah jangan takut datang ke Puskesmas, jangan takut datang ke fasilitas kesehatan, dan juga yang paling penting kita ada yang namanya screening juga ya, selain tadi ya screening IVA atau Pap smear itu untuk mencegah atau mendeteksi CA cervix kaum hawa ini ya. Itu juga ada kita program di situ kan. Nah ini juga susah nih. Kadang-kadang ibu-ibu takut mau diperiksa Pap smear atau IVA. Itu silent killer juga tuh. Padahal sebenarnya itu dijamin dalam program JKN bisa mendapatkan pelayanan. Tapi balik lagi, kadang-kadang orangnya malu mau periksa kanker serviks gitu kan. Seperti itu. Jadi ya balik lagi ke kesadaran diri sendiri. Seperti itu. Apakah yang langkah-langkah preventif ini hanya untuk penyakit-penyakit yang mematikan? Ya, jadi memang kalau kita ngomongin penyakit, ada banyak sekali penyakit di dunia ini ya. Tapi memang fokus utama kita dalam program preventif ini yaitu tadi DM, HT. DM itu diabetes, ya, diabetes mellitus dengan hipertensi. Kenapa itu penting? Karena dua ini biasanya merembetnya kemana-mana. Pokoknya dari dua nih, DM dan HT. Merembetnya bisa ke jantung, stroke, gagal ginjal. Itu kawannya. Kita bilang satu paket lah. Satu paket. Sekawanan mereka itu. Satu lagi adalah kanker serviks. Mungkin sering dengar ya, heboh ya. Kanker serviks pada ibu-ibu ya, perempuan. Nah ini juga sebenarnya kita ada program pemeriksaan IVA dan Pap smear itu, harapannya ayo dong dipergunakan. Jangan takut. Yang kita ini masih suka takut, itu yang jadi kendala. Nah untuk penyakit-penyakit lain memang lebih ke ada yang kita namanya obat program rujuk balik gitu kan. Itu untuk penyakit-penyakit yang lain gitu ya, kayak skizofrenia, gangguan jiwa.
Ada juga penyakit-penyakit lain lah seperti lupus dan sakit pernapasan paru-paru itu ada programnya itu melalui program PRB atau program rujuk balik. Tapi kalau untuk promotif dan preventif memang fokusnya ke tadi DM, HT, jantung kawannya tadi, stroke, gagal ginjal gitu kan, sama yang kanker serviks tadi. Sama satu lagi yang paling penting suka kita lupa pemeriksaan payudara. Karena kanker payudara dan kanker serviks ini juga silent killer khususnya pada kaum hawa. Dan itu sebenarnya kita bisa minta periksa oleh dokter di puskesmas ada ndak benjolan di payudara, ada ndak kemungkinan munculnya kanker serviks di FKTP itu bisa diperiksa semua seperti itu. Nah penyakit lain sampai saat ini mungkin belum ya karena kita lihat secara utilisasinya memang penyakit yang tadi saya sebutkan yang paling banyak di Indonesia seperti itu. Nah tadi screening sekarang mungkin kita memvisualkan ketika saya sudah screening, saya mau datang ke fasilitas kesehatan. Itu saya ngelapornya seperti apa sih ke petugas kesehatannya? Jadi misalnya nih, saya aja deh contohnya. Saya screening nih, ternyata hasil screening di HP itu muncul Anda berisiko tinggi diabetes misalnya. Langsung aja saya datang ke FKTP terdaftar di mana? Ya, di dekat rumah lah biasanya. Kita langsung datang nanti ke puskesmas. Nanti di puskesmas bilang aja sama dokternya, dok, saya habis screening BPJS, hasilnya gini gitu loh. Nanti akan diperiksa oleh tenaga kesehatan di sana. Ketika nanti perlu diperiksa darah, akan diperiksa darah. Kalau mungkin nanti dinyatakan belum, ya belum gitu. Jadi itu tergantung kondisi medis lah penilaian dokter. Nanti diperiksa di sana. Kalau misalnya, ini bisa nih ditangani di puskesmas saja, dalam tanda kutip mungkin masih ringan ya. Nanti akan mendapatkan obat dari puskesmasnya. Tapi kalau misalnya nanti, ini udah berat ini Pak, misalnya gitu kan, udah berat ini Pak, nanti akan dirujuk ke rumah sakit. Yang mana rujukan itu kita sudah ada yang namanya rujukan online, jadi pakai HP juga gitu. Dirujuk ke rumah sakit, nanti tentu kalau di rumah sakit diperiksanya oleh teman-teman dokter spesialis di sana. Bagaimana terapi selanjutnya. Cuman harapannya jangan sampai ke rumah sakit lah. Cukup di puskesmas saja seperti itu ya. Gitu. Jadi nggak ribet ya dok ya? Nggak datang aja ya. Oke, jadi itu pemirsa khususnya warga Provinsi Bengkulu. Saya meresume pembicaraan ini tadi, hal yang penting itu adalah screening. Setelah hasil screening keluar, datang ke fasilitas kesehatan tempat kalian terdaftar di JKN. Nanti setelah itu kalau ringan ya artinya tinggal menjaga kesehatan lagi ya. Tapi kalau nanti misalnya ada resiko harus diminum obat, artinya nanti dapat obat gitu ya. Betul. Sesimpel itu sebenarnya. Betul sekali ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin yang ingin saya ada ada analisa dari BPJS Kesehatan sendiri, kenapa sih masyarakat ini masih banyak takut screening atau males screening lah istilahnya. Itu apa sih sebenarnya analisanya? Sebenarnya kalau males enggak sih kalau menurut kami ya, tapi lebih ketakut ya. Takut menerima kenyataan. Nah, itu sebenarnya masyarakat kita takut menerima kenyataan. Tapi ya balik lagi ya teman-teman ya, kenyataan itu sebenarnya harus kita hadapi. Agar apa? Agar kita bisa mengambil langkah yang lebih tepat gitu. Lebih enak tahu di awal kan daripada tahu di akhir tiba-tiba drop masuk rumah sakit. Nah, itu lebih kacau. Iya. Jadi baik teman-teman ya, rekan-rekan saudara-saudara kita di Bengkulu, screening ini sangat penting untuk kita semua. Seperti yang tadi sudah kami sebutkan, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita. Karena tentu kalau kesehatan kita terjamin, ya ekonomi daerah juga terjamin gitu kan. Kita bisa menyekolahkan anak, ini kan, menafkahi keluarga, gitu, membangun perekonomian daerah. Itulah pentingnya kesehatan. Walaupun seandainya nanti kita jatuh sakit, ada BPJS yang menanggung, tapi kesehatan itu tetap yang paling penting. Nah, untuk screening teman-teman, kita sudah menyediakan website ya. Silahkan ketik saja screening BPJS di Google. Nanti silahkan teman-teman bisa isi gitu. Nanti ada pertanyaan, berapa kali olahraga dalam seminggu, sering makan ini enggak, sering makan itu tidak. Selain itu juga screening bisa dilakukan di aplikasi Mobile JKN. Rekan-rekan, teman-teman tidak perlu takut dengan hasil screening. Justru itu sebenarnya bisa dijadikan
warning ya, atau peringatan bagi kita untuk mengambil langkah yang tepat agar kita tidak jatuh ke dalam kondisi sakit yang lebih parah. Karena kalau kita sudah jatuh dalam kondisi sakit yang lebih parah, wah itu urusannya sudah lebih berat, sudah lebih susah. Jadi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana menjaga kesehatan agar kita bisa tetap sehat gitu ya, agar kita bisa tetap produktif. Bagi teman-teman yang sudah jatuh sakit, jangan sampai sakitnya menjadi lebih berat. Nah, itulah pentingnya screening, dan jangan lupa kontak atau menerima kontak ke tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada di sekitar rumah teman-teman. Closing statement untuk para peserta JKN di Provinsi Bengkulu. Ya, baik teman-teman semua ya, warga Provinsi Bengkulu ya, tentu sekali lagi kami harapkan agar semuanya bisa melakukan screening, karena itu cara yang paling mudah. Bisa sambil tiduran gitu kan, bisa sambil duduk-duduk, santai-santai, kita isi aja screening di HP. Daripada scroll TikTok terus kan, mungkin ada baiknya kita selingi dengan scroll screening dulu. Dan yang paling penting adalah teman-teman jangan takut. Apapun hasil screening itu, harapannya adalah itu bisa menjadi panduan untuk kita mengambil langkah yang lebih tepat. Langkah apa? Langkah agar kita tidak jatuh ke dalam kondisi sakit atau kondisi sakit yang lebih parah. Karena kalau kita sudah jatuh dalam kondisi sakit yang lebih parah, tentu akan berdampak kemana-mana, utamanya ke keluarga dan juga utamanya perekonomian kita lah, perekonomian daerah kita. Karena di balik daerah yang maju perekonomiannya tentu ada warga-warganya yang sehat di sana. Nah, mungkin seperti itu.